mungkin butuh pencerahan sedikit bagaimana filsafat nominalistik itu digunakan secara keliru untuk mereduksi ajaran kekristenan yang sejati. Iya, nominalisme ya. Filsafat yang digagas oleh siapa ini? Oleh William Ockham, seorang biarawan dari Inggris, dan Sisken kayaknya. Kemudian dianut oleh John Calvin dan Martin Luther. Martin Luther itu bahkan menulis bahwa skolastik terbaik adalah William Ockham. Jadi mereka menganut nominalisme dan voluntarisme. Jadi nominalisme ini mereduksi Tuhan itu hanya menjadi seperangkat nomina. Ya. Nominalisme itu berpendapat bahwa kenyataan itu tidak ada, itu hanya sebutan untuk ya objek, tidak ada sesuatu yang objektif, dia hanya ada sebagai sebutan, konsep mental terhadap sesuatu, ya, hanya gagasan terhadap sesuatu. Dia tidak ada dalam kenyataan. Misalnya kebaikan itu hanya sebutan untuk kumpulan tindakan-tindakan tertentu. Tidak ada kebaikan yang objektif. Ya, jadi hanya seperangkat nomina atau nama, ya, sebutan terhadap sesuatu. Makanya ya dalam beberapa hal ini harus penjelasan lebih panjang, tapi dalam beberapa hal Tuhannya Protestan itu hanya sebutan ayat-ayat dalam Alkitab. Ya, Yesusnya Protestan itu ada di dalam huruf-huruf itu, tidak pernah ada dalam kenyataan. Dia hanya sebutan untuk sesuatu yang tidak pernah ada. Yesusnya Protestan itu tidak pernah ada loh. Mereka bahkan cenderung menolak inkarnasi. Penjelasan mereka tentang inkarnasi itu jatuhnya ke penolakan inkarnasi. Misalnya mereka berpikir bahwa Yesus itu datang dari surga bawa memang tubuh, bawa memang kemanusiaan. Jadi jangan singgah lewat Maria untuk melegalisasikan kemanusiaan yang dia bawa sendiri dari surga. Aneh. Nominalisme. Tidak ada realitas yang benar-benar objektif. Jadi Tuhan itu bertindak ya semau Tuhan, maksudnya begitu. Ya. Kalau Tuhan mau berarti baik. Karena tidak ada kebaikan objektif. Kalau Tuhan mau berarti baik, kalau Tuhan tidak mau berarti buruk. Bukan karena Tuhan itu logis dan dia bertindak secara logika bahwa ada kebaikan objektif dan Tuhan pasti bertindak menurut itu. Tapi tidak. Voluntaris, jatuh ke dalam voluntarisme. Jadi nominalisme itu menolak realitas objektif. Tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Yang ada itu hanya sebutan konsep manusia tentang sesuatu. Kebaikan dan seterusnya. Dalam kaitan dengan nominalisme itu Romo, bagaimana nominalisme dikaitkan dengan Protestantisme? Jadi ya memang elaborasi tentang nominalisme ini agak membutuhkan pengetahuan basic tentang metafisika tertentu ya, jadi agak sulit, tapi bisa langsung diambil contoh-contohnya. Misalnya mereka Protestan itu tidak menjelaskan mengapa menyembah patung itu salah. Mereka hanya mengatakan bahwa menyembah patung itu dilarang Tuhan. Jadi bagi mereka menyembah patung dalam dirinya sendiri tidak salah, tapi karena dilarang oleh Tuhan. Itu saja. Sehingga kalau Tuhan tidak larang boleh, tapi kalau Tuhan larang jangan. Itu saja. Mereka tidak menjelaskan bahwa menyembah patung itu salah. Mereka hanya mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa jangan menyembah patung. Jadi tidak ada objek. Tuhannya menjadi suka-suka. Kalau Tuhan bilang iya, boleh. Kalau Tuhan bilang iya, baik. Kalau Tuhan bilang tidak, jangan, ya itu tidak baik. Nah, masalahnya ketika ini tegangan untuk Protestan. Katanya mereka prinsip Alkitab. Ketika Tuhan menyuruh Hosea untuk pergilah, kawinilah para pesunda, kayaknya tidak ada pendeta yang berani pergi untuk mengawini pesunda. Padahal itu jelas-jelas loh. Kalau misalnya kita pakai, itu jelas-jelas dalam Ulangan bahwa jangan membuat patung. Oke, itu jelas-jelas bahwa kawinilah pesunda. Kenapa kau tidak pergi kawin pesunda, kau datang sibuk dengan Katolik? Ya kan? Seperti itu. Jadi Protestan itu selalu kata kunci inkonsistensi. Mereka itu anti metafisika sebenarnya. Oke, lanjut. Romo Gre. Mungkin ada satu dua kata. Ya, untuk saya Protestantisme itu sangat nominalistik karena 3 hal. Yang pertama, mereka penghilangan realitas rohani yang objektif. Dalam artian bahwa jika yang benar-benar ada hanyalah hal-hal yang individual, maka kemudian ide-ide seperti Tritunggal, gereja atau bahkan dosa asal
itu kemudian hanya dipandang dalam bahasa filsafat sebagai konstruksi linguistik atau simbol, bukan kenyataan yang ontologis. Dan ini bertentangan dengan iman Kristen yang sebenarnya mengakui keberadaan nyata dari realitas ilahi dan spiritual. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, reduksi iman menjadi ketaatan buta. Nah, ini pengaruh juga beberapa tokoh pasca William Ockham nominalisme itu yang memaknai bahwa kehendak Allah itu adalah sumber tertinggi kebenaran. Maka apapun yang diperintahkan Allah itu benar, bukan karena baik secara esensial, tetapi hanya karena Allah memerintahkannya. Dan ini berbahaya karena bisa mereduksi hubungan personal dengan Allah menjadi sekedar ketaatan formal. Padahal hubungan personal dengan Allah itu adalah hubungan kasih dan biar iman. Lalu kemudian nominalisme juga membuat pemutusan hubungan antara iman dan akal budi. Nah, di dalam tradisi realisme misalnya Thomas Aquinas kalau saya tidak salah, itu iman dan akal itu saling melengkapi. Tetapi di dalam nominalisme yang paling ekstrim, titik yang paling ekstrim, akal tidak lagi mampu untuk mengenali makna universal atau kebenaran metafisik itu, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Romo Patris. Maka kemudian iman dipisahkan dari akal, yang kemudian iman menjadi sesuatu yang irasional atau arbitrer. Dalam artian bahwa ketika kita beriman, Tuhan suruh apa ya kita ikut, bukan karena baik secara esensial, tetapi karena Allah yang memerintahkannya. Ini membuat Allah menjadi semacam sebuah pribadi yang dalam tanda kutip otoriter dan tanpa ada tanggapan dari kehendak bebas manusia. Nah, itu mungkin yang saya pahami tentang nominalisme itu. Ini berat. Romo, saya lihat ini Romo ini Patris depan anak buah sudah naik semua. Ini bahaya sekali ini. Ajaran Romo Patris sudah masuk di Romo Green. itu suksesi apostolik itu. Itu penting suksesi Ini apostolik. tidak lama murid lari naik ini semacam virus-virus sudah masuk semua di Romo anak buah semua. Profesi ya Tuhan. Romo Green mantap. Katolik.